bab bagaimana para pembicara terkenal menyiapkan pidato mereka. Dalam bukunya Public Speaking for Success, Dale Carnegie menekankan bahwa pembicara terkenal pun melakukan persiapan yang matang agar pidato mereka berjalan lancar dan memberikan dampak yang maksimal. Tidak ada orang waras yang akan mulai membangun sebuah rumah tanpa semacam rencana. Namun orang yang sama berani mulai menyampaikan sebuah pidato tanpa uraian secara garis besar atau program yang paling kabur pun. Sebuah pidato adalah seumpama pelayaran dengan suatu maksud, dan hal itu harus direncanakan. Kalau kita memulai bukan dari mana-mana, biasanya kita akan sampai ke sana. Bagaimanakah pengaturan terbaik dan paling efektif bagi seperangkat ide tertentu? Untuk menjawabnya, dibutuhkan studi yang saksama. Hal itu selalu menjadi masalah baru. Pertanyaan kekal yang harus diajukan oleh setiap pembicara untuk dicari jawabannya berulang-ulang. Tidak ada aturan yang tidak mungkin keliru yang mungkin diberikan. Namun pokoknya bisa diilustrasikan dengan singkat di sini, dengan sebuah kasus konkret. Apa persisnya yang dimaksud dengan pengaturan yang teratur? Metode Senator Beveridge untuk membangun pembicaraan. Albert J. Beveridge telah menulis sebuah buku yang sangat singkat dan sangat praktis berjudul The Art of Public Speaking. Dalam bukunya, Beveridge mengatakan bahwa pembicara haruslah menguasai topiknya. Hal itu berarti bahwa semua faktanya harus dikumpulkan, diatur, dipelajari, dicerna. Bukan saja data tentang satu sisi, melainkan juga materi tentang sisi lain dan tentang segala sisi, semuanya. Dan pastikan semuanya itu fakta, bukan sekedar asumsi atau pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti. Jangan menganggap apapun sebagai sudah sewajarnya saja. Oleh karenanya, periksalah dan verifikasikanlah segalanya. Setelah mengumpulkan dan mengerahkan fakta-fakta dari masalah apapun, renungkanlah sendiri solusi menurut fakta-fakta tersebut. Demikianlah pidato Anda akan mempunyai orisinalitas dan kekuatan pribadi. Pidato Anda akan penuh vitalitas dan menawan. Akan ada Anda di dalam pidato Anda. Lalu tuliskan ide-ide Anda sejelas dan selogis mungkin. Woodrow Wilson mengatakan, ketika diminta menjelaskan metode-metodenya, saya memulai dengan sebuah daftar topik-topik yang mau saya bahas, mengatur topik-topik tersebut dalam benak saya menurut hubungan-hubungan alaminya, yaitu saya menciptakan keutuhan. Lalu saya menuliskannya dalam bentuk steno. Sejak dulu saya terbiasa menulis steno karena sangat menghemat waktu. Theodore Roosevelt menyiapkan pembicaraannya dengan ciri khas Roosevelt. Ia menggali fakta-faktanya, mempelajarinya, menilainya, menentukan temuan-temuannya, dan sampai kepada kesimpulan-kesimpulannya dengan perasaan pasti yang tidak tergoyahkan. Lalu dengan buku catatan di hadapannya, ia mulai mendikte, dan ia mendiktekan pidatonya dengan sangat cepat sehingga bernuansa cepat, spontan, dan bersemangat hidup. Seringkali ia memanggil para kritikus untuk mendengarkan sementara ia mendiktekan atau membacakan pidatonya. Ia mau diberitahu bukan apa yang seharusnya ia ucapkan, melainkan bagaimana seharusnya ia mengucapkannya. Berulang-ulang ia mempelajari kembali salinan-salinan yang diketik, memotong, mengoreksi, memperbaiki. Tugas mendiktekan dan merevisikan adalah persiapan yang sangat baik. Hal itu menjadikannya tidak asing dengan bahannya, dengan urutan poin-poinnya. Hal itu memberinya kelancaran dan kepastian, serta pemolesan yang hampir tidak mungkin didapatkannya dengan cara lain. Praktik benar-benar menuliskan apa yang akan kita ucapkan ini akan memaksa kita berpikir. Hal itu akan mengklarifikasikan ide-ide kita. Hal itu akan menjadikan ide-ide kita tertanam dalam ingatan kita. Hal itu akan mengurangi kita melantur secara mental. Hal itu akan memperbaiki gaya berbicara kita. Ronald Reagan meraih reputasinya sebagai komunikator besar oleh kemampuannya untuk mempresentasikan ide-idenya secara efektif dan dengan antusias. Ia mempunyai keunggulan tambahan dibandingkan dengan pembicara generasi sebelumnya, dalam hal bahwa ia bukan saja dapat mendiktekan pembicaraannya ke dalam perekam kaset lalu mendengarkannya, melainkan juga dapat merekam dirinya sendiri dengan kaset video, lalu mengamati pembawaannya dan bahasa tubuhnya sebelum mempresentasi pembicaranya di depan umum. Haruskah menggunakan catatan-catatan saat berbicara? Walaupun berbicara tanpa persiapan yang sangat baik, Abraham Lincoln tidak pernah menggunakan bahkan catatan apapun dalam berbicara. Catatan-catatan itu selalu cenderung menjadikan sang pendengar lelah dan bingung. Demikian ia mengatakan.
Dan siapa di antara kita yang berani menyangkal pernyataannya itu? Bukankah catatan-catatan itu menghancurkan kira-kira 50% dari minat kita terhadap suatu pembicaraan? Bukankah catatan-catatan itu mencegah atau setidaknya menyulitkan kontak dan keintiman yang sangat berharga yang seharusnya tercipta di antara sang pembicara dengan pendengarnya? Bukankah catatan-catatan itu menghalangi pendengar dari merasa bahwa sang pembicara mempunyai rasa percaya diri dan kuasa cadangan yang seharusnya ia miliki? Buatlah catatan-catatan selama persiapan. Kita mungkin perlu membukanya ketika sedang mempraktikkan pembicaraan kita sendirian. Mungkin kita merasa lebih leluasa kalau kita menyimpannya dalam saku kita ketika sedang menghadapi pendengar. Namun, seperti palu, gergaji, dan kampak dalam sebuah kereta Pullman, seharusnya catatan-catatan itu menjadi peralatan darurat, hanya untuk digunakan dalam hal terjadi kecelakaan, kandas total, serta ancaman maut dan bencana. Kalau kita harus menggunakan catatan, buatlah catatan kita sesingkat mungkin dan tuliskan dalam huruf-huruf besar pada selembar kertas. Lalu tibalah lebih awal di tempat di mana kita akan berbicara dan sembunyikan catatan kita di belakang buku di sebuah meja. Lihatlah apabila harus, namun berupayalah untuk menutupi kelemahan kita dari pendengar. John Bright suka merahasiakan catatan-catatannya dalam topi besarnya yang tergeletak di meja di depannya. Jangan menghafalkan kata demi kata. Jangan membaca, dan jangan berupaya menghafalkan pembicaraan kita kata demi kata. Hal itu menyita waktu dan mengundang bencana. Kalau kita mencobanya, ketika kita bangkit berdiri untuk berbicara, kita akan memikirkan apa? Pesan-pesan kita. Bukan, kita akan berupaya mengingat-ingat pengalimatan kita yang pasti. Kita akan berpikir mundur, bukan maju, membalikan proses-proses yang biasa dari pikiran manusia. Keseluruhan pembicaraan kita akan kaku dan dingin, serta tidak berwarna dan tidak manusiawi. Jadi, jangan membuang-buang waktu dan energi dalam kesia-siaan seperti itu. Ketika kita menyiapkan sebuah pertemuan tentang suatu situasi yang serius, apakah kita duduk menghafalkan kata demi kata apa yang akan kita ucapkan? Apa kita melakukan hal itu? Tentu tidak. Kita merenung hingga kita mendapatkan ide-ide utamanya dengan jelas dalam benak kita. Kita mungkin membuat beberapa catatan dan membuka beberapa catatan. Kita mengucapkan kepada diri sendiri, saya akan mengemukakan poin ini dan itu. Saya akan mengatakan bahwa seharusnya dilakukan hal tertentu karena alasan-alasan ini. Lalu kita menyebutkan alasan-alasannya kepada diri sendiri dan mengilustrasikannya dengan kasus-kasus konkret. Mengapa para petani menganggap Lincoln luar biasa malas? Lincoln, ketika masih muda, sering berjalan pulang pergi 30 atau 40 mil untuk mendengar seorang pembicara terkenal. Ia pulang dari acara-acara tersebut demikian tergugah, demikian bertekad untuk menjadi seorang pembicara, sampai-sampai ia mengumpulkan para pekerja lainnya di sekeliling dia di ladang dan menaiki sebuah sisa batang pohon. Ia berpidato dan bercerita kepada mereka. Para pemberi kerjanya menjadi marah, mendeklarasikan bahwa orator desa ini luar biasa malas, bahwa lelukon dan pidatonya merusak para pekerja yang lain. Pelajarilah karier para pembicara terkenal, maka kita akan menemukan satu fakta yang benar tentang mereka semua. Mereka mempraktikkan, dan mereka yang meraih kemajuan paling pesat adalah mereka yang paling banyak mempraktikkan. Salah satu cara untuk meraih pengalaman berbicara adalah dengan mencari tempat-tempat di mana orang didorong untuk berbicara. Di sebagian besar kota di Amerika Serikat dan di beberapa kota di seluruh dunia, ada Toastmasters Clubs, kelompok-kelompok informal yang bertemu secara teratur, biasanya sambil makan malam, di mana para anggotanya memberikan pembicaraan tentang topik-topik yang mereka minati. Pria dan wanita dari segala latar belakang kehidupan bergabung untuk membagikan ide-ide dan meraih pengalaman memberikan pembicaraan di depan umum. Carilah Toastmasters Club di area Anda. Bergabunglah dan bangkitlah berdiri di sana serta berbicaralah. Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success, karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.